Gaji dipotong, emosi meledak. Ini Belanda bos. Belanda nggak pakai diskusi, mereka langsung ngirim pesawat buat ngebom kapal itu. Peristiwa di Indonesia. 1. Pemberontakan kapal 7 provinsi 1933. Terjadi pemberontakan di kapal Angkatan Laut Belanda HNLMS De Zeven Provinciën dilepas pantai Sumatera karena keputusan pemerintah kolonial Hindia Belanda menurunkan gaji awak kapal sebesar 17%. Sumber Kumparan. 2. Hari lahir Himpunan Mahasiswa Islam HMI 1947. Himpunan Mahasiswa Islam HMI didirikan di Yogyakarta pada 5 Februari 1947 sebagai organisasi mahasiswa berbasis Islam yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan politik di Indonesia. Sumber Detek. Itu tepat. Meninggalnya Adjie Massaid 2011. Aktor dan politisi Indonesia Adjie Massaid meninggal dunia akibat serangan jantung pada 5 Februari 2011. Sumber Ngopi Bareng Peristiwa di Dunia. 1. Misi Apollo 14 mendarat di bulan. Misi Apollo 14 berhasil mendarat di bulan. Astronaut Alan Shepard dan Edgar Mitchell menghabiskan sekitar 33 jam di permukaan bulan. Sumber Okezone. 2. Lahirnya Carlos Tevez 1984. Pemain sepak bola asal Argentina Carlos Tevez lahir pada 5 Februari 1984. Sumber Expos. Lahirnya Cristiano Ronaldo 1985. Pemain sepak bola legendaris asal Portugal Cristiano Ronaldo lahir di Funchal, Madeira. Sumber Okezone. 4. Lahirnya Neymar Junior 1992. Neymar da Silva Santos Junior, pemain sepak bola Brasil, lahir pada 5 Februari 1992. Sumber Expos. Halo temanku semuanya, channel ini adalah tempat kita berbagi cerita dan momen sejarah untuk dikenang. Tulis di kolom komentar hari yang sama sesuai tanggal cerita ini. Peristiwa berkesan yang selalu kamu kenang. Dengan syukur dan rasa bangga. Jangan lupa untuk like, share ke teman dan kerabat kamu, agar kita terus bisa berbagi sejarah dan inspirasi. Semoga setiap langkah kita diridhoi Allah dan membawa manfaat bagi sesama. Pemberontakan kapal 7 provinsi 1933. Gaji dipotong, emosi meledak. Dulu di tahun 1933 ada kejadian di kapal perang Belanda yang bikin heboh. Ceritanya, pemerintah kolonial Belanda tiba-tiba mutusin buat motong gaji para awak kapal sebesar 17%. Bayangin lu kerja di tengah laut, jauh dari rumah, bau solar, makan cuma kentang rebus, terus gaji lu dipotong. Kesel kan? Akhirnya para awak kapal ini mikir, kita protes yuk. Tapi karena nggak ada WhatsApp buat bikin grup serikat awak kapal berjuang, mereka langsung gerak sendiri. Mereka ngambil alih kapal HNLMS De Zeven Provinciën dan memberontak. Masalahnya, yang mereka lawan ini bukan bos kantoran yang bisa dibilangin, Pak, gaji saya kok hilang. Ini Belanda bos. Belanda nggak pakai diskusi, mereka langsung ngirim pesawat buat ngebom kapal itu. Hasilnya, kapal rusak, pemberontakan gagal, dan orang-orang belajar satu hal penting. Kalau mau protes, pastikan lawannya bukan yang punya bom di kantong. Pemberontakan kapal 7 provinsi 1933. Gaji dipotong, awak kapal naik pitam. Bayangin lu kerja di kapal perang, udah jauh dari rumah, makanannya monoton, kena ombak tiap hari, bau solar nempel di baju. Terus bos lu tiba-tiba ngumumin, mulai bulan depan gaji kalian dipotong 17%. Wah, ini sih bukan kerja, tapi uji kesabaran. Para awak kapal HNLMS De Zeven Provinciën langsung meledak emosinya. Mereka ngeliat kanan kiri, terus mikir, kita jauh di tengah laut, bos ada di darat. Ya udah, kita ambil alih aja nih kapal. Dan boom, pemberontakan dimulai. Tapi masalahnya, ini bukan bajak laut yang bisa kabur ke pulau tersembunyi terus hidup bahagia. Ini kapal perang Belanda, dan Belanda nggak santai kalau ada yang protes pakai gaya brutal. Jadi apa yang mereka lakukan? Ngirim pesawat buat ngebom kapalnya sendiri. Kebayang nggak sih? Lu lagi di kapal, udah siap-siap mau demo, tiba-tiba dari atas ada pesawat Belanda sendiri yang ngelempar bom. Itu ibarat lo protes di kantor, terus HRD malah panggil polisi anti huru-hara buat nangkep lo. Akhir cerita,
Pemberontakan gagal, kapal rusak, dan para awaknya, ya, pada kena batunya. Jadi lain kali kalau mau protes soal gaji, mungkin jangan di kapal perang. Atau setidaknya pastiin bosnya nggak punya pesawat tempur. Hari lahir Himpunan Mahasiswa Islam HMI 1947. Mahasiswa Kopi dan Perjuangan. Oke temanku, setelah insiden di kapal perang, kita sekarang ganti profesi. Dari awak kapal yang gajinya dipotong, sekarang kita jadi mahasiswa. Kenapa? Karena ada peristiwa besar di dunia perkampusan. Lahirnya HMI pada 5 Februari 1947. Jadi ceritanya, zaman itu mahasiswa-mahasiswa Indonesia nggak cuma sibuk nyari tempat fotokopian murah atau nongkrong di warung kopi sambil bahas skripsi yang enggak kelar-kelar. Mereka juga mikir keras, gimana caranya Islam bisa berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Lalu lahirlah HMI. Bukan sekadar kumpulan mahasiswa yang suka diskusi sambil ngopi, tapi juga organisasi yang serius soal pendidikan, sosial, dan politik. Tapi coba bayangin kalau HMI lahir di era sekarang, ketua pertamanya mungkin bakal bikin grup WhatsApp, terus ada anggota yang nanya, "Bro, rapat di mana? Link Zoom mana nih?" Terus ada yang tengeles, "Maaf, saya silent reader." Yang lain lagi sibuk bikin Instagram organisasi, ngatur feeds biar estetik sambil nyari endorse diskon kopi buat anggota. Tapi ya jangan salah, HMI ini dari dulu sampai sekarang tetap eksis. Mahasiswanya tetap kritis, tetap suka diskusi, dan tetap akrab sama kopi. Karena di dunia mahasiswa tanpa kopi dan organisasi, kita cuman orang yang pura-pura sibuk ngerjain tugas padahal rebahan. Hari lahir Himpunan Mahasiswa Islam HMI 1947. Dari warung kopi ke gerakan nasional. Oke temanku, setelah kita gagal memberontak di kapal perang, kita ganti status. Sekarang jadi mahasiswa. Dan bukan mahasiswa biasa, tapi mahasiswa di zaman kemerdekaan yang masih panas-panasnya berjuang melawan Belanda. Jadi ceritanya, pada 5 Februari 1947, lahirlah Himpunan Mahasiswa Islam HMI di Yogyakarta. Pendiri utamanya adalah Lafran Pane, seorang mahasiswa yang mikir keras. Gimana caranya mahasiswa muslim bisa berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan tetap aktif di dunia akademik? Nah, waktu itu kondisinya nggak gampang. Indonesia baru merdeka, tapi masih banyak tekanan dari Belanda. Sementara di kalangan mahasiswa ada perdebatan. Kita harus nasionalis atau agamis? Lafran Pane dan kawan-kawannya berpikir, kenapa harus pilih salah satu? Kenapa nggak nasionalis dan agamis sekaligus? Akhirnya di sebuah ruangan kecil di Sekolah Tinggi Islam, sekarang UIA Universitas Islam Indonesia, mereka mendirikan HMI. Misi utamanya ada dua. Satu, mempertahankan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Dua, mengembangkan kehidupan keislaman di kalangan mahasiswa. Tapi jangan bayangin ini kayak organisasi kampus zaman sekarang yang ngadain seminar di hotel bintang 5. Zaman dulu rapatnya masih di ruangan sederhana, pakai penerangan lampu minyak, dan kalau mau ngopi ya bikin sendiri. Belum ada diskon buy 1 get 1 di kafe. Seiring waktu, HMI berkembang pesat. Dari cuma sekelompok mahasiswa di Jogja, jadi organisasi besar dengan cabang di seluruh Indonesia. Anggotanya banyak yang jadi tokoh nasional, B.J. Habibie, Akbar Tanjung, Anies Baswedan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau hari ini lu lihat mahasiswa HMI serius banget di kampus, ingat, mereka itu pewaris semangat mahasiswa zaman dulu. Bukan cuma sibuk rapat dan aksi, tapi juga mikir gimana caranya berkontribusi buat negara. Cuman ya, sekarang rapatnya lebih sering di kafe dan lebih banyak yang sibuk nyari colokan buat ngecas laptop. Meninggalnya A.J. Masaid 2011. Dari lapangan bola ke panggung politik. Oke temanku, setelah kita jadi mahasiswa pejuang, sekarang kita loncat ke dunia hiburan dan politik. Ada satu nama yang bikin banyak orang gak kaget di tanggal 5 Februari 2011. A.J. Masaid. Buat yang lahir di era TV tabung, A.J. ini dikenal sebagai aktor ganteng yang sering nongol di layar kaca. Kalau zaman sekarang, mungkin dia tuh kayak idola drama Korea, tapi versi Indonesia. Tapi jangan salah, selain jago acting, dia juga atlet sepak bola. Bayangin, ganteng, bisa main bola, acting keren pula.
Ini paket lengkap yang bikin banyak orang iri. Nah, karir AJ nggak berhenti di dunia hiburan. Dia kemudian terjun ke politik, jadi anggota DPR dari Partai Demokrat. Lu bayangin aja, dari nendang bola di lapangan, terus beralih ke dunia politik yang sering kali lebih seru dari sinetron primetime. Sayangnya, pada 5 Februari 2011, Aji Masaid meninggal dunia karena serangan jantung setelah main futsal. Kabar ini bikin banyak orang terkaget. Gimana enggak? Seorang figur publik yang aktif, sehat, dan masih muda tiba-tiba berpulang. Banyak yang kehilangan, dari keluarga, sahabat, sampai penggemarnya. Tapi satu hal yang pasti, AJ ninggalin jejak yang enggak bakal hilang. Dari dunia hiburan, olahraga, sampai politik, gampang vakuapik, dia membuktikan kalau hidup itu enggak harus stuck di satu tempat. Mau jadi aktor, bisa. Atlet, bisa. Politisi, bisa. Yang penting jangan lupa jaga kesehatan. Dan mungkin jangan terlalu serius waktu main futsal. Misi Apollo 14 mendarat di bulan 1971. Dari bumi ke bulan, tapi masih ada masalah wifi. Oke temanku, setelah perjalanan panjang dari kapal perang dan dunia hiburan, sekarang kita terbang ke luar angkasa. Betul, tanggal 5 Februari 1971, misi Apollo 14 mendarat di bulan. Ini bukan film fiksi ilmiah, tapi kenyataan. Bayangin aja, di tahun 1971, manusia sudah berhasil menginjakkan kaki di bulan. Gua yakin, astronotnya mikir, wah akhirnya gua bisa nge-selfie di bulan. Tapi nggak ada handphone, apalagi wifi, jadi mereka cuma bisa ngeliat ke bawah dan senyum. Luar angkasa sih luas, tapi jangan harap bisa nonton YouTube dengan sinyal 5G. Yang lebih keren lagi, astronaut Alan Shepard dan Edgar Mitchell ngeluarin bola golf di bulan. Ini nih, mungkin aksi pertama kali di luar angkasa yang nggak serius. Ayo deh, coba ngegolf di sini. Biar yang di bumi tahu kita bisa main golf, bahkan di bulan. Tapi yang bikin menarik, meskipun mereka di bulan, tugas utama mereka bukan main golf atau buat eksperimen sains gila-gilaan. Mereka juga bawa alat buat ngetes gravitasi dan mengumpulkan sampel. Jadi, meskipun ada nuansa santai, misi ini beneran bersejarah. Cuman bayangin deh, gimana kalau mereka di sana tiba-tiba nemuin alien? Pasti bukan cuma foto-foto, tapi pasti bakal langsung bilang, balik ke bumi dulu, ada hal penting nih. Pendaratan di bulan ini membuktikan manusia itu memang nggak ada habisnya. Kalau bumi udah terjamah, ya tinggal lihat ke atas. Siapa tahu bulan jadi destinasi liburan berikutnya. Tapi ingat, sebelum ngegolf di bulan, pastiin ada cukup baterai dan jangan lupa bawa charger. Lahirnya Carlos Tevez, 1984. Dari gelandang jalanan ke bintang sepak bola dunia. Oke temanku, setelah kita berhasil mendarat di bulan, sekarang kita turun ke bumi lagi, tepatnya ke Argentina. Tanggal 5 Februari 1994, dunia sepak bola kedatangan pemain baru yang bakal jadi legenda, Carlos Tevez. Tevez ini bukan tipe pemain yang langsung terlahir di lapangan sepak bola megah loh. Enggak. Dia lahir di Fuerte Apache, sebuah kawasan yang terkenal dengan kehidupan keras. Kalau di Indonesia mungkin mirip banget sama wilayah kumuh yang penuh tantangan. Tapi yang bikin keren, dari sanalah Carlos Tevez berjuang keluar dan jadi bintang dunia. Bener-bener dari jalan kaki ke jalan kemenangan. Saat kecil, dia udah punya mimpi besar. Bukan jadi tukang parkir mobil atau tukang cukur rambut, tapi pengen jadi pemain sepak bola yang dikenal di seluruh dunia. Dan tebak apa yang terjadi? Mimpi itu jadi kenyataan. Tevez nggak cuma main di klub lokal, dia sukses di klub-klub besar dunia kayak Manchester United, Manchester City, dan Juventus. Dia tuh kayak superhero sepak bola yang datang buat mengubah permainan. Kalau main bola itu kayak nonton film aksi, Tevez pasti jadi pemeran utamanya. Tapi jangan salah, meski dikenal sebagai jagoan di lapangan, hidup Tevez nggak selalu mulus. Dari segi gaya hidup, dia terkenal dengan aksinya yang suka bikin kehebohan. Entah itu gara-gara ulahnya di luar lapangan atau pernyataan kontroversial. Tapi ya gitu deh, siapa bilang jadi bintang dunia itu harus selalu kalem? Tevez dengan gaya bermainnya yang brutal, udah cukup ngebuktiin kalau di dunia sepak bola nggak ada yang bisa nahan dia. Meskipun kontroversial, nggak bisa dipungkiri, Tevez itu simbol dari perjuangan.
Dari anak yang hidup di kawasan penuh tantangan sampai jadi salah satu pemain terhebat dunia. Jadi, buat yang bilang kalau latar belakang itu penghalang, coba lihat Tevez. Dari Fuerte Apache ke stadion-stadion dunia, dia nunjukin kalau yang penting itu bukan asal-usul, tapi perjuangan dan tekad. Lahirnya Cristiano Ronaldo 1985. Dari Rumo ke Ronaldo, perjalanan tak terduga. Oke temanku, kita baru aja selesai ngobrolin Tevez, tapi jangan buru-buru seneng karena kita masih punya satu lagi bintang sepak bola yang wajib banget dibahas. Cristiano Ronaldo yang lahir pada 5 Februari 1945 di kota kecil Madeira, Portugal. Cristiano Ronaldo, kalau lu nyebut namanya, pasti semua orang langsung kebayang dengan rambut yang selalu rapi, body yang bisa bikin gym owner cemburu, dan tentu saja kaki yang bisa bikin bola meluncur ke gawang dengan kecepatan tinggi. Tapi lu tahu enggak sih, dulu dia itu bukan anak yang tinggal di villa mewah atau punya mobil sport. Nggak gitu. Dia dulu hidup di kawasan sederhana di Madeira, di mana lebih banyak ikan asin daripada bola di jalan. Ronaldo kecil itu tumbuh di tengah keluarga yang penuh tantangan ekonomi. Ayahnya kerja sebagai tukang kebun, ibunya seorang koki. Tapi meski dari keluarga biasa aja, Ronaldo kecil punya mimpi yang luar biasa besar. Jadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Orang tuanya mungkin cuma bisa bilang, jaga kaki lo, ya nak, biar bisa jadi pemain bola yang hebat. Tapi di dalam hati mereka tahu anak mereka ini beda. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya dia bisa masuk ke tim besar Sporting CP di Portugal. Dan dari sana mulai deh perjalanan panjang menuju Manchester United, Real Madrid, Juventus. Dan kembali lagi ke Manchester United. Kalau lo nonton Ronaldo main, rasanya kayak nonton orang yang gak pernah capek berlari, kayak robot, tapi dengan jiwa manusia yang penuh semangat. Wah, dan lu tahu nggak, salah satu momen paling ikonik dalam karirnya adalah ketika dia mencetak gol yang seolah-olah dari luar angkasa. Kalau pemain sepak bola lain cuma bisa lari ke depan, Ronaldo lari ke depan sambil mikir, gimana caranya bikin orang terkejut dengan teknik baru. Jadi, dia pun menciptakan gol spektakuler. Mulai dari tendangan bebas, header, hingga gol-gol dengan kaki kiri yang nggak bisa dipercaya. Dari anak kecil yang sempat hampir gagal jadi pesepak bola, sampai akhirnya jadi pemain yang dipuja di seluruh dunia. Ronaldo bukan cuma bukti bahwa kerja keras itu membuahkan hasil, tapi juga bahwa jika lo percaya pada diri sendiri dan kerja keras, nggak ada yang mustahil. Cuman satu yang gue yakin, mungkin Ronaldo itu nggak perlu gym, dia cuma butuh lapangan sepak bola untuk ngetune otot-ototnya. Lahirnya Neymar Junior, 1992. Dari jalanan Brasil ke lapangan sepak bola dunia. Oke temanku, setelah kita ngobrolin Cristiano Ronaldo yang hampir kayak mesin, sekarang kita geser ke bintang muda yang lagi bersinar terang di dunia sepak bola, Neymar Junior, yang lahir pada 5 Februari 1992 di Mogi das Cruzes, Brasil. Kalau lo ngomongin Neymar, pasti yang terbayang bukan cuma skill gila, tapi juga gaya hidup glamour. Rambutnya yang selalu stylish, dan tentu saja selebrasi gol yang suka bikin orang mikir, ini anak bener-bener penuh gaya. Tapi cerita Neymar nggak dimulai dari lapangan mewah atau stadion penuh penonton. Dia mulai dari jalanan Brasil, tempat yang penuh dengan tantangan hidup. Neymar kecil tumbuh di tengah kondisi ekonomi yang susah, dengan ayah yang dulu juga seorang pemain sepak bola meskipun nggak terkenal. Di rumah mereka nggak punya banyak uang, tapi Neymar punya mimpi besar. Dia nggak mau jadi anak yang cuman main bola di jalanan terus. Dia pengen lebih, dan nggak cuma lebih, dia pengen jadi yang terbaik. Bakat Neymar nggak bisa disembunyiin. Sejak kecil dia udah punya kemampuan menggiring bola yang nggak biasa. Jadi saat dia mulai main untuk klub Santos FC, dunia mulai memperhatikan. Setiap aksi Neymar di lapangan nggak cuma bikin penonton terkesima, tapi juga bikin scout dari tim-tim besar mulai saling curi-curi pandang sambil mikir, gua nggak mau kalah, gua harus dapetin dia. Akhirnya setelah banyak pencapaian di Santos, Neymar memutuskan untuk pindah ke Eropa dan masuk ke FC Barcelona. Di sana Neymar bergabung dengan pemain-pemain bintang seperti Messi dan Suarez. Dan trio ini jadi salah satu serangan paling mematikan dalam sejarah sepak bola. Tapi Neymar nggak cuma terkenal karena bakatnya, tapi juga gaya hidupnya yang penuh sorotan. Kalau lu buka Instagramnya, rasanya kayak buka majalah mode.
bukan cuma sepak bola, tapi Neymar udah jadi ikon gaya hidup dan fashion. Lalu Neymar nggak puas hanya dengan Barcelona. Dia pindah ke Paris Saint-Germain, PSG, dengan transfer yang bikin dunia sepak bola tercengang. Angka transfernya bisa bikin orang tua lu mikir, kok bisa ya ada yang bayar segitu banyak buat pemain bola? Tapi Neymar nggak cuma sekadar dijual mahal, dia membuktikan kalau dia layak dengan skill dan kualitas permainan yang luar biasa. Buat Neymar, hidup itu bukan cuma soal mencetak gol, tapi soal menikmati perjalanan. Dari anak jalanan di Brasil sampai jadi salah satu pemain sepak bola terkaya dan terkenal di dunia, Neymar nunjukin kalau nggak ada yang nggak mungkin kalau lo punya mimpi dan kerja keras untuk mewujudkannya. Jadi, saat lo lihat Neymar menggiring bola dan melakukan trik, ingat, itu bukan cuma skill, itu perjuangan hidup yang penuh gaya. Nah, temanku, itu dia tadi beberapa cerita seru yang penuh bintang, mulai dari pemberontakan kapal, organisasi mahasiswa, sampai ke sepak bola yang nggak pernah berhenti bikin kita terkejut. Semuanya penuh dengan perjalanan hidup yang nggak biasa dan penuh warna. Kalau lo merasa ini baru permulaan, tenang aja. Masih banyak cerita seru lainnya yang bakal bikin lo ngakak, terinspirasi, atau bahkan mikir, kok bisa ya itu terjadi? Jadi, jangan kemana-mana, pastikan lo tetap stay di channel ini. Soalnya, cerita-cerita keren lainnya bakal terus datang, siap bikin hari lo lebih berwarna. Ingat, kalau udah mampir sini, jangan cuma sekadar lewat aja. Tetap pantau terus, nggak mau ketinggalan kan? Sampai jumpa di cerita berikutnya, yang pastinya lebih seru dan nggak kalah heboh. Segitu dulu cuplikannya. Kalau mau tahu versi lengkapnya, langsung aja melipir ke channel saya. Dijamin lebih seru, lebih lengkap, dan tentu saja lebih lama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waras dan jangan lupa bahagia.